Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu hayya 'alas shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala ali wa sahbi Rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak jemaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, khatib ingin menyampaikan berupa wasiat takwa. Dalam Quran surat Ali Imran, ini surat yang ketiga, ayat yang ke-102, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahasanya, wahai orang-orang beriman. Di sini merupakan panggilan untuk kita selaku orang-orang yang masih merasa mengakui beriman dalam dirinya. Layaknya seseorang yang diberi nama oleh seorang ayahnya yang sudah lama tak berjumpa di dalam kehidupan ini, lalu dipanggilnya seorang anak ini, maka harusnya seperti itulah kita ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahai orang-orang beriman. Dan seharusnya kita yang merasa diri kita beriman, terpanggillah, terketuklah hati kita untuk mendengarkan ayat ini. Allah katakan, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-102. Bapak-bapak jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini insyaallah khatib akan berbagi ataupun sedikit menceritakan tentang Ahlul Quran. Siapakah Ahlul Quran itu? An Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahli minan nas. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala hum ahlul Quran wa Allah wa khassah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Dan para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah ahlul Quran, dan mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Dari ayat dan hadis yang khatib bacakan tadi, maka bagaimana salah satu cara untuk kita bertakwa ataupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah ahlul Quran. Di sini khatib ingin mencoba kita sama-sama membayangkan kita selama hidup kita dalam satu hari, dan setiap kita diberikan waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu pejabatkah namanya, baik itu presidenkah namanya, baik itu pengusaha ataupun pekerjaan yang lainnya, sama-sama Allah berikan kita waktu 24 jam dalam sehari, tidak lebih dan tidak kurang. Akan tetapi kenapa ada orang yang dalam kesehariannya bisa membaca Al-Quran, bisa bahkan mengkhatamkan Al-Quran, bisa bahkan menghafal akan Al-Quran 30 juz, sedangkan kita tahu kita sama-sama diberi waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini, khatib ingin menganalogikan dan ingin semuanya bisa merasakan bahwasanya kita semua insyaallah bisa menjadi ahlul Quran.
Al-Quran ini dalam cetakan Indonesia itu berjumlah 604 halaman. Jadi jika dicek nanti di rumah kita semua, Al-Quran yang cetakan Indonesia itu totalnya berjumlah 604 halaman. Nah, jika kita bisa membaca ataupun jika kita bisa menghafalkan satu halaman per hari, maka dalam kurun waktu 2 tahun saja itu insyaallah kita bisa menghatamkan Al-Quran, atau kita bisa menjadi hafiz Al-Quran. Akan tetapi kita semua pasti tahu, kita semua pasti menyadari bahwasanya hal itu cukup sulit untuk kita lakukan. Karena kenapa? Kita semua memiliki aktivitas yang berbeda-beda. Kita semua mempunyai kegiatan-kegiatan yang tak sama begitu. Kan tapi kita coba renungkan bahwa jika 2 tahun itu terlalu cepat, maka kita coba bagi waktu dalam satu halaman itu kita pecah menjadi 5 gitu. Satu halaman Al-Quran dicetakan Indonesia itu berisi 15 baris. Baik. Jika 15 baris ini kita hafalkan dalam satu hari, maka jika dalam satu halaman ini diulangi lagi, jika kita bisa menghafalkannya dalam satu halaman dalam satu hari, maka insya Allah dalam waktu 2 tahun kita bisa menghafalkannya. Akan tapi jika kita ingin membaginya menjadi 5 bagian, maka 15 baris ini kita bagi menjadi 5, maka akan menjadi 3 baris saja. Kita dapat bayangkan dalam waktu 24 jam dalam sehari yang kita punya, kita dapat usahakan cukup dengan menghafalkan 3 baris saja dalam sehari, maka insya Allah dalam waktu 2 tahun DKI 5 yaitu 10 tahun, maka insya Allah kita semua bisa menjadi ahli Al-Quran. Coba kita tanyakan di sini, berapa umur rata-rata kita? Kalau dibayangkan atau disampaikan umur rata-rata kita 20 tahun, maka jika ditambahkan 10, pada umur 30 tahun kita insya Allah sudah menjadi ahli Al-Quran. Jika disampaikan umur rata-rata kita di sini 30 tahun, maka insya Allah pada umur 40 tahun kita bisa menjadi ahli Al-Quran. Bapak dan jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh besar pahala yang Allah berikan kepada orang yang menjadi ahli Al-Quran. Rasulullah SAW juga menyampaikan, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan. Rasul katakan, aku tidak katakan alif lam mim harfun. Rasul tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Masya Allah, betapa banyak pahala yang Allah berikan kepada kita jika kita ingin saya berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi pada saat sekarang ini khatib ingin mengajak, ingin menyampaikan kepada kita semua bahwasanya waktu kita ini di dunia terbatas gitu. Waktu kita terbatas. Coba bayangkan, barangkali umur 70 tahun itu sudah sangat tua. Umur 80 tahun sekarang ini sudah jarang kita temui. Bahkan umur 90 tahun sekarang ini sudah bisa dikatakan hampir sedikit sekali, sudah bisa dikatakan sangat sedikit sekali gitu. Oleh karena itu, apa yang sebenarnya kita cari di dunia ini gitu? Apa yang kita kumpulkan di dunia ini? Allah katakan, Allah menciptakan kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah katakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Oleh karena itu, apa amalan
apa ibadah yang ringan akan tapi memiliki pahala yang berlipat ganda? Maka jawabannya adalah dekatilah Al-Quran. Teruslah berinteraksi dengan Al-Quran. Kalaupun kita tidak bisa membacanya 1 juz 1 hari, maka kita kurangi. Coba baca setengah juz 1 hari. Kalaupun tidak bisa kita baca setengah juz 1 hari, coba dikurangi lagi. Kita baca 2,5 halaman saja sehari. Kalau masih juga tidak bisa, coba kita kurangi satu helai saja 1 hari. Jika tidak bisa juga, kita kurangi lagi 1 halaman per hari. Jika tidak juga kita bisa membaca 1 halaman per hari, kita baca saja 1 ayat per hari. Jika masih tidak bisa 1 hari 1 halaman, coba kita bangun tengah malam, kita ambil Al-Quran dan jangan dibaca. Jangan dibaca dulu, tapi coba ambil dan peganglah Al-Quran ini sambil katakan, ya Allah, dosa apa yang telah aku lakukan sampai Engkau tidak mengizinkan aku lagi membaca Al-Quran gitu. Cobalah renung kembali. Kembali khatib ingin sampaikan bahwasanya inilah mukjizat yang luar biasa yang Allah turunkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa firman Allah, berupa ayat-ayatnya yang jika kita ingin Allah itu berbicara kepada kita, maka bacalah Al-Quran, bacalah terjemahannya. Dan jika kita ingin kita yang berbicara kepada Allah, maka salatlah begitu. Nah, jemaah, salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini khatib ini juga ingin menyampaikan bahwasanya bagaimana cara-cara ataupun langkah-langkah menjadi ahlul Quran. Syarat utama kita menjadi ahlul Quran adalah kemauan dan keinginan yang tinggi sehingga menjadi aksi yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di langkah-langkah yang sederhana yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, teruslah berdoa, teruslah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita perbaiki niat kita, perbaiki hati kita, dan yakini bahwasanya ini memang hadiah, ini memang berupa wahyu yang Allah turunkan untuk kita sebagai pedoman hidup, sebagai tuntunan gitu, sebagai hal yang perlu kita baca dan perlu kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup. Di dalam kehidupan ini bukan lagi berpatokan kepada apa yang dilakukan oleh orang barat sana gitu, apa yang dilakukan oleh peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia gitu. Kan tapi yang seharusnya yang kita lakukan adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berpakaian. Apa yang Allah sampaikan dalam Quran dalam mengatur waktu. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup bermasyarakat. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam bermuamalah dalam kehidupan. Itu semua sebenarnya sudah ada Allah terangkan dalam Al-Qur'an ini. Sudah ada Allah sampaikan bagaimana cara-caranya. Tinggal lagi kita sekarang, apakah kita membacanya? Apakah kita mampu mengambil hikmah ataupun mengambil pedoman dari apa yang Allah sampaikan. Kemudian yang kedua, menjadikan Al-Quran ini sebagai agenda utama dalam keseharian kita. Semangat untuk lebih dekat dengan Al-Quran, mendorongnya untuk beribadah kepadanya sebagai persiapan dari kehidupan akhirat kelak. Tidak ada agenda lain yang dapat mengalahkan kegiatan bersama Al-Quran. Nah, coba kita kembali lagi, coba kita renungi lagi. Untuk kehidupan di dunia saja kita rela bahkan bangun dini hari, kerja di pagi hari sampai sore dan sampai malam lagi gitu. Itu semua tertata rapi dalam kehidupan kita. Itu semua kita susun bahkan jauh-jauh hari sebelum hari itu datang gitu. Bahkan 1 bulan ke depan kita sudah buatkan jadwal kita. Bahkan sebagai mahasiswa kita buatkan betul kartu rencana studi kita bahkan 1 semester gitu. Kan tapi untuk kehidupan kita sudah seberapa jauh kita tentukan, sudah berapa banyak kita buatkan agenda-agenda untuk mengisi ataupun untuk mempersiapkan akhirat kita gitu. Kita hidup di dunia ini cuma sementara, akan tapi dengan yang hal sementara ini begitu kita siapkan dengan matang. Menjadi pertanyaannya, sudah sampai di manakah persiapan yang kita siapkan untuk kehidupan akhirat yang tiada akhirnya ini?
Kemudian yang ketiga, berusahalah memahami dan mentadabburi Al-Quran serta benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam seluruh aspek kehidupan. Dan yang keempat, menyebarkan fikrah Al-Quran kepada umat dengan mengajarkannya, baik menjadi pengajar tilawah, menghafalnya sampai memahami isinya. Nah, jemaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itu merupakan cara ataupun langkah-langkah utama. Nah, ketika kita bingung apakah kita sudah termasuk menjadi salah satunya dari ahli Quran, maka berikut adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri dari ahli Quran itu yang pertama adalah orang yang selalu bersemangat dalam melaksanakan semua amal saleh yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sahabat Rasulullah SAW yang mulia ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai sahabat yang sabak, yang artinya tidaklah Rasulullah SAW melakukan satu amal yang saleh kecuali Abu Bakar segera melakukannya, sampai membuat Umar ghithah ataupun iri hati, iri dalam hal kebaikan kepada beliau. Maka untuk ke depan, jika kita ingin berusaha, ingin berikhtiar menjadi ahli Quran, maka yuk teruslah bersemangat, teruslah menjadi yang terdepan dalam melakukan hal-hal kebaikan, teruslah ingin menjadi orang-orang yang menjadi pejuangnya, orang yang menjadi pemimpin-pemimpinnya jika itu berupa kebaikan gitu. Kemudian yang kedua, ciri-ciri ahli Quran adalah tidak menyia-nyiakan kesempatan beramal saleh dengan tidak menunda-nundanya. Setelah Umar bin Abdul Aziz dilantik menjadi khalifah, beliau ingin beristirahat. Lalu putranya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kapan Anda akan bekerja?" Beliau menjawab, "Nanti sore." Namun ketika beliau diingatkan, "Siapakah yang berani menjamin bahwa usia engkau sampai sore?" Maka beliau pun langsung tergugah untuk tausiah ini. Maka beliau segera bekerja mengurus umatnya, meninggalkan istirahatnya. Tidak ada di antara kita yang bisa meyakini bahwasanya kita bisa sampai hidup bahkan sampai nanti sore gitu. Bahkan sampai setelah salat Jumat ini tidak ada yang memastikan bahwasanya kita masih hidup di dunia ini. Oleh karena itu bersegeralah. Oleh karena itu jangan tunda-tunda lagi jika itu hal-hal yang baik. Jangan sering lalaikan waktu yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, insyaallah yang terakhir, ciri dari ahlul Quran adalah mudah tergugah untuk beramal soleh. Apabila ia melihat orang lain beramal soleh, maka terketuklah hatinya, timbul perasaan ingin untuk mengikuti amal soleh tersebut dan tidak ingin dikalahkan. Maka ia langsung segera untuk beraksi, ingin segera untuk melakukan hal kebaikan yang sama juga. Bapak jemaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia itu berada dalam kerugian, illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, yang mengerjakan amal saleh, wa tawasaw bil haqq, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, wa tawasaw bis sabr, saling nasihat nasihati dalam kesabaran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.